warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik-baik, Bu. Syukurlah, Pak, kalau begitu. Begini, Pak, saya boleh minta waktunya Bapak sebentar untuk wawancara? Boleh. Terima kasih sebelumnya ya, Pak. Mungkin ini tidak akan lama. Mungkin antara sekitar 5 sampai 15 menit. Begini, Pak, di sini saya mempunyai satu kasus. Saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana sikap Bapak menghadapi kasus seperti ini. Nah, berikut kasusnya akan saya bacakan terlebih dahulu ya, Pak. Baik, Bu. Di sini, Pak, kasusnya seorang ibu guru Tati, di mana Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Bapak, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Bapak. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah, Bapak dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari tersebut, Bapak mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Bapak melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, persis menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Bapak melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan Ibu Tati tetap mengajar seperti biasa. Namun, Bapak bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Di sini pertanyaan untuk kasus Ibu Tati yang pertama, apa yang harus Anda lakukan? Yang kedua, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang wewenang atau kelas yang dipimpinnya? Yang ketiga, dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Yang keempat, dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Yang kelima, tanyakan kira-kira rekan Anda akan mengambil keputusan seperti apa untuk menanggapi kasus seperti di atas. Yang jadi pertanyaan saya, jika hal ini ada di posisi Bapak sebagai guru yang ada di sebelah ruangannya Ibu Tati, apa yang akan Bapak lakukan? Baik. Jika hal ini ada di posisi Ibu sebagai guru yang ada di sebelah ruangan Ibu Tati, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya sebagai guru setelah tahu kejadian itu, saya akan keluar dan akan menghampiri si anak yang kemudian bertanya ada apa. Kenapa? Mungkinkah si anak nanti akan berbicara apa sebaiknya si anak tersebut dikeluarkan oleh guru. Si Ibu Tati, setelah saya tahu permasalahannya, karena mungkin itu adalah konsekuensi dari anak tersebut, karena kesalahan si anak, saya sebagai guru yang melihatnya akan memberikan nasihat kepada si anak supaya si anak bersabar dan mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Berarti Bapak ini termasuk sehingga setelah
anak tersebut mengakui kesalahannya, si anak tersebut tentunya akan meminta maaf kepada gurunya. Baik. Nah, yang saya tangkap dari yang Bapak sampaikan, Bapak menghampiri dan mendekati anak tersebut. Kemudian Bapak memberi nasihat dan masukan kepada anak tersebut. Kemudian Bapak mengidentifikasi apakah masalah yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian di sini Bapak mencoba untuk memberikan solusi dan nasihat seperti itu. Nah, berarti ini Bapak fokusnya ke anaknya, kemudian ke anaknya. Kemudian jika ini posisi Bapak sebagai seorang guru, sementara itu ada siswa yang menangis seperti itu. Sementara gurunya sendiri atau guru kelasnya sendiri bersikap acuh tak acuh kepada anak tersebut. Apakah Bapak akan menginterupsi kepada guru tersebut? Mungkin untuk sementara ini saya tidak akan menginterupsi Ibu Tati. Oh, berarti Bapak tidak akan menginterupsi Ibu Tati, di mana yang pada saat itu beliau sedang mengajar. Jadi pilihan Bapak atau sikap Bapak tidak akan menginterupsi Ibu Tati. Akan tetapi di sini Bapak hanya fokus kepada anak tersebut tanpa menginterupsi Ibu Tati. Begini Pak, mengapa Bapak tidak berinisiatif atau memutuskan untuk menginterupsi Ibu Tati tersebut, Pak? Alasannya salah satunya masih dalam situasi jam mengajar. Kalau dalam jam mengajar, si anak akan tanggung jawab gurunya. Karena anak yang menangis tersebut ada di dalam kewenangan Ibu Tati. Kedua, kalau kondisi si anak melakukan kesalahan seperti itu, mungkin kalau kondisi itu ada di kelas saya, maka saya juga akan melakukan hal yang seperti itu. Memberikan konsekuensi kepada si anak yang melakukan kesalahan juga. Dan melakukan hal yang seperti itu. Dan konsekuensinya terhadap kesalahan si anak dan wewenang gurunya masing-masing. Jadi tidak menginterupsi gurunya karena memang gurunya ada dalam jam mengajar. Bapak tidak menginterupsi karena memang wewenangnya ada pada gurunya itu. Mungkin merupakan suatu kesepakatan yang ada di kelas tersebut yang sebelumnya sudah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian anak tersebut melakukan kesalahan sehingga anak tersebut mendapatkan hukuman atau konsekuensinya. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya Bu. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, karena saya sudah mendapatkan jawaban dari kasus ini. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kasus ini? Terima kasih ya Bapak sudah bersedia meluangkan waktu bersama saya. Mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia saya ajak untuk wawancara. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Pak, selamat pagi. Pagi Bu Guru.